Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kami bisa bilang turnamen AFF ini cuma sebuah turnamen tarkam berkedok internasional, alias sebuah turnamen internasional teraneh di dunia. Kenapa demikian? AFF ini bukanlah agenda FIFA loh ya, tapi justru ada poin FIFA-nya. Ini gimana FIFA ya? FIFA juga nggak tegas sih pada AFF ini ya. Kalau ini ada poinnya, kenapa nggak dimasukkan ke agenda FIFA? Kan ini akhirnya jadi bumerang bagi tim-tim peserta. Karena ini bukan agenda FIFA, tim-tim pasti banyak yang rugi. Nggak bisa pakai full pemain inti, sebab klub itu berhak ya nggak lepas pemain ke turnamen yang bukan agenda FIFA. Tapi kalau pakai pemain seadanya terus kalah, ranking bisa turun. Kan ini artinya keanehan tersendiri bagi FIFA. FIFA sendiri mengatakan AFF tidak masuk ke kalender FIFA disebabkan AFF bukanlah ajang yang skala besar dan cuma ajang regional yang tak menimbulkan dampak yang masif pada tim-tim Asia atau dunia. Lah kenapa dikasih poin? Jadi kalau pendapat kami soal AFF ini cuma dua solusinya. Yang pertama, FIFA memasukkan ke kalender mereka. Yang kedua, bubarkan AFF. Itu aja kok. Cuma itu ya, sebab ajang ini tuh cuma jadi apa? Jadi benalu bagi tim-tim yang sulit mendapatkan pemain utama. Belum lagi kecurangan AFF. Di AFF itu kalau ada wasit yang curang, tim yang curang, pemain yang bermain kasar, FIFA lepas tangan loh ya. Nah, salah satu contohnya adalah Vietnam. Ini akan jadi kecurangan yang sangat besar saat menghadapi Indonesia. Katanya di stadion di Vietnam ini nggak mendukung nih teknologi VAR, dan justru VAR itu kabarnya ya dikendalikan di Malaysia. Lah ini kan keabsurdan yang masif nih di sepak bola loh ya. Lah gimana nggak curang coba yang main di Vietnam tapi VAR-nya di Malaysia? Secara logika gini deh ya. Ini kan Laos, Kamboja yang katanya sepak bolanya masih di bawah, tapi kok bisa dipasangin VAR meskipun pakai VAR mobil? Kenapa di Vietnam yang katanya sepak bola atau liganya ya itu nomor 2 di ASEAN dan udah pakai VAR, kenapa di AFF nggak bisa dipasangin VAR tiba-tiba khusus lawan Indonesia doang? Kan ini udah tanda-tanda kecurangan. Ini benar-benar ya, ajang AFF ini tuh ajang yang apa ya, buat kami itu ajang yang menjijikkan sih ya. Ini Vietcong benar-benar ya, udah gitu ngasih wasitnya asal Arab lagi. Aduh, gimana pendapat kalian? AFC dan FIFA kabarnya akan ke Indonesia untuk memeriksa 22 stadion di Indonesia, sebab Indonesia resmi ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. FIFA dan AFC akan melakukan inspeksi pada negara-negara yang resmi ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia seperti Indonesia ya. Diketahui selain Indonesia, ada beberapa nama negara yang juga mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2031 seperti Qatar, Bahrain, Cina, Australia, Vietnam, Malaysia, dan Irak. Jika nantinya AFC dan FIFA menyatakan Indonesia tak layak jadi tuan rumah Piala Asia 2031 disebabkan 22 stadion di Indonesia tak memenuhi syarat, ini adalah kelucuan tersendiri buat kami. Sebab di Piala Asia Qatar kemarin aja itu cuma 3 stadion yang dipakai lu ya, yakni Jassim bin Hamad, International Khalifa, dan Abdullah bin Khalifa. Cuma 3. Lah kenapa di Indonesia sampai 22 stadion yang diperiksa? Kalau cuma 3 ya ini lebih lah. Kalau di Indonesia mah yang standar FIFA ada GBK, Manahan, GBT, SJH, GBLA, Batakan, IWD, udah berapa tuh? Udah 6.
Entahlah, kami pun nggak ngerti kalau tiba-tiba Indonesia ini katanya nggak lolos atau nggak memenuhi syarat untuk jadi tuan rumah Piala Asia 2031 lantaran stadion. Apalagi Indonesia ini pernah jadi tuan rumah Piala Dunia 17 loh. Itu kan artinya Indonesia ini layak soal stadion. Ada. Jayadi alias Jai Ijes resmi jadi satu-satunya pemain Indonesia yang mampu mencetak gol di laga Serie A Italia. Nggak tanggung-tanggung, Jayadi cetak gol ke gawang La Vecchia Signora alias Sinyonya tua Juventus di lanjutan Serie A. Meskipun akhirnya Juve mampu menyamakan kedudukan dari titik penalti di injury time babak kedua, tapi andaikan saja wasit nggak ngasih injury time yang sangat banyak ke Juve, ini akan jadi kemenangan tersendiri bagi Jayadi. Udahnya menang dan satu-satunya pencetak gol di Indonesia di Serie A lo ya. Jadi intinya sama aja ya, nggak di Indonesia, nggak di dunia. Kalau yang namanya tim kecil alias tim mediocre itu selalu dianakterikan dan dirugikan ya. Tapi buat kami tetap bangga sama Jayadi. Inilah kualitas kapten kita. Menyala Bang Jai. Oke lanjut, ini kami baru saja mendapatkan info dari orang kami di Persib. Simak baik-baik lo ya, jangan sampai kalian gagal paham. Kami akan coba menjelaskan secara pelan-pelan aja. Jadi menurut info yang kami dapat dari Persib, Persib lagi negosiasi dengan Matius Pato. Ternyata Pato yang ini ya yang dibidik. Dan ini prosesnya udah sampai ke 85%. Tapi baru sebatas dondil lisan aja lo ya. Kami bilang baru sebatas lisan alias omongan aja. Dan ini masih bisa berubah lo ya. Nah, kabar yang kami terima, ini tuh ada bantuan juga dari bosnya Borneo FC Nabil Hussein. Sebab katanya sih ada kerjasama nih antara Persib dengan Borneo FC yang kami pun nggak tahu kerjasama itu ya. Yang pasti menurut sumber kami di Persib, Pato jika setuju dengan apa yang diajukan oleh Persib dan dengan persetujuan dari Nabil Hussein, maka Pato akan ke Persib di paruh musim ini. Dan seandainya benar Matius Pato jadi ke Persib, ini akan menjadi sebuah hal yang unik buat kami. Sebab Matius Pato ini pernah meminta untuk selalu pakai nomor 7 loh ya. Dan jika benar ke Persib berarti Pato nggak mungkin dong akan pakai nomor 7. Ingat, ini kami kembali katakan ya, ini baru sebatas dondil lisan. Jangan sampai nanti ada yang bilang hoak lu, inilah itulah. Kan kami bilang ini baru sebatas lisan, belum tanda tangan. Jadi ya ditunggu aja. Yang pasti gini loh ya, kami itu pernah bikinkan sebuah video di mana kami pernah bilang Persib lagi mengincar Pato, tapi kami nggak tahu Pato yang mana. Sebab ada 3 Pato, Alexander Pato, Matius Pato, dan juga Manuel Pato. Kenapa waktu itu kami nggak sebutkan siapa atau Pato yang mana? Sebab waktu itu kami belum diberitahu nih Pato yang mana oleh pihak Persib. Tapi intinya gini deh ya, jika nanti si Matius Pato ini gagal ke Persib atau ternyata nggak ke Persib, berarti cuma satu penyebabnya, negosiasinya gagal. Tapi yang penting saya udah bikinkan videonya lo ya. Makanya kita akan lihat nanti nih ya, seperti apa sih pergerakan Persib di putaran 2 ini. Apakah benar Matius Pato akan ke Persib? Dan kita tunggu juga nih bagaimana Hodak akan merubah tim ini di putaran kedua. Apakah Hodak berhasil datangkan pemain-pemain berkualitas? Jika ternyata Boyan Hodak mampu mendatangkan pemain-pemain berkualitas, ya kami pikir ada kemungkinan buat Persib back to back juara. Tapi itu pun akan sangat sulit. Kenapa? Sekali lagi kami katakan, Persib itu main di Liga Konoha, Liga dagelan yang penuh settingan. Kalau tadi Matius Pato akhirnya kembali lagi ke Liga Konoha, maka
Begitu juga dengan seorang si temperamental Eber Besa. Eber Besa dikabarkan akan resmi kembali ke Liga 1. Dan Persita Tangerang kabarnya jadi tim yang paling diunggulkan untuk mendapatkan Eber Besa. Musim ini Eber Besa main di Liga 2 Portugal, tapi di sana dia ini kalah skill cuy dengan para pemain Portugal. Cuma main 4 kali nggak cetak gol dan assist. Makanya Eber Besa sadar diri dan lebih menerima tawaran dari Persita Tangerang. Malu. Ya, inilah kata yang tepat untuk menggambarkan talenta lokal kita. Main bola aja belum pada bener. Kerjaannya ribut lagi, ribut lagi. Noh, pelototin sama kalian para pemuja talenta lokal, para lokal kampret. Yang gini, yang kalian banggakan. Ya gimana di timnasnya mau main bener, wong di klubnya cuma ribut. Ini di EPA U20 loh, antara PSM lawan Persik Kediri. Udah kayak tawuran cuy, jotos-jotosan, gelut, adeh. Jadi emang udah bener ya apa yang diucapkan oleh Sintayong. Kalau kita tuh lebih harus fokusnya pada pemain diaspora aja lah. Pemain lokal kitanya kayak gini. No, para lokal kampret, inikah talenta yang kalian banggakan? Kalau saya sih malu ngelihatnya. Madura United kalah lagi. Aduh, capek ya dengan tim yang satu ini. Kali ini dibantai oleh Borneo FC dengan skor 5-0. Yang jadi tanda tanya kami adalah kenapa Kacong Mania kok pada diem-diem baik sampai sekarang ya? Apakah Kacong Mania udah sadar nih kalau manajemen Madura ini memang lagi bokeh? Ya harusnya ada pembenahan gitu, minimal apa kayak gitu, dikit kayak gitu pembenahan. Ini buat kami ya, ini udah makin sulit Madura ini untuk istilahnya keluar dari zona degradasi. Meskipun kompetisi masih panjang lo ya. Masalahnya ini di awal musim aja udah kayak gini, gimana nanti ke belakangnya. Ini parah banget sih Madura musim ini. Ini mainnya udah kayak tim Liga 3 loh. Aduh. Dari Liga 2 ada Lord Wixon, ex-striker Persebaya yang balik lagi juga nih ke Liga 1. Tapi kali ini ke Liga 2 nih bersama Gresik United. Musim ini Wixon ini main di Liga Maladewa, tapi katanya nggak betah. Di sono gajinya kecil, makanya Wixon ini mau kembali ke Indonesia meskipun main di Liga 2. Karena ternyata gajinya di Maladewa dibandingkan dengan Liga 2 Indonesia lebih gedean gaji di Liga 2 Indonesia. Dari Semen Padang, Andre Rusiade selaku penasehat Semen Padang memastikan jika Pratama Arhan ini nggak akan ke Semen Padang loh ya. Menurut Andre, Arhan emang keluar dari Suwon FC tapi nggak ke Liga Indonesia. Katanya sih ada 5 klub nih di luar negeri yang lagi menjajaki Pratama Arhan. Bener nggak ya? Tapi untuk Pratama Arhan ini kan kami udah pernah bilang, selama Sintayong yang pegang timnas Indonesia, nggak usah coba-coba deh pengen dapatin pemain timnas, apalagi sekelas Pratama Arhan yang notabene anak emas Sintayong. Ya Sintayong mendingan ribet cariin klub baru buat Arhan di luar negeri lah daripada Arhan main di liga yang amburadul, Liga Dagelan. Wong di AFF aja Sintayong udah pusingnya minta ampun lihat kualitas pemain Liga Dagelan. Aduh.